Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Waididom Tion, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Rias Arimukti Kaidan Wirujeng SPD MPD dan Ibu Ella Suryani SPD MPD serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada video kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Hesti Maula Ardeni. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini bersama kelompok 1 RPLPGSD kami yang akan menyampaikan pematerinya. Ada Kak Wendy Elizabeth, ada Kak Rizky Jiwanti, ada Kak Retno Ningsih, dan ada Kak Nira Maulida Puspita Ningrum. Kunci kemajuan suatu negara adalah pendidikan, maka pendidikan diartikan sebagai kunci utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu teman-teman, untuk pembahasan di video ini kita akan membahas mengenai kontribusi pendidikan terhadap tujuan SDGs 1 atau disebut tanpa kemiskinan dan SDGs 4 atau pendidikan berkualitas. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, mari kita mulai presentasi kali ini kepada teman saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Kakak Hesti atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Nah, kita harus tahu dulu SDGs singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan global ini dilakukan di seluruh dunia agar semua masyarakat bisa sejahtera, bahagia, dan makmur. Nah, salah satunya SDGs 1. SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai keadaan multidimensi atau bukan hanya kekurangan finansial, tapi itu mencakup hambatan struktural. Jadi, SDGs 1 memastikan kepada setiap orang di seluruh dunia agar dapat hidup tanpa kemiskinan yang ekstrim atau mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar. Lalu ada SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi, inklusif, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi, semua masyarakat dari berbagai kalangan berkesempatan untuk belajar sepanjang hayat mereka sehingga mutu pendidikan mereka terjamin. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan kontribusi pendidikan terhadap SDGs 1 atau pengentasan kemiskinan. Untuk yang pertama, meningkatkan keterampilan. Dalam hal ini, supaya pendidikan dapat memberikan keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung. Lalu, supaya mengembangkan keterampilan teknis atau pertanian, modern, IT, dan lain-lain. Yang ketiga, membekali keterampilan wirausaha untuk membuka suatu usaha. Yang keempat, meningkatkan soft skills, komunikasi, kerja sama, dan kreativitas. Untuk yang kedua, dampak pendapatan dalam pendidikan. Dalam hal ini, dampak pendapatan pendidikan berfungsi sebagai investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas kerja. Setiap tambahan 1 tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan sekitar 9-10%. Dampak pada peningkatan ini yaitu dengan adanya akses ke pekerjaan yang lebih baik dan bergaji lebih tinggi. Lalu ada produktivitas meningkat sehingga pendapatan ikut naik. Lalu ada membantu membuka peluang usaha yang menghasilkan pendapatan. Yang terakhir, dampak ini dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan sehingga terhindar dari kemiskinan. Oke, selanjutnya kontribusi pendidikan terhadap SDGs 4 atau pendidikan berkualitas. Pertama, meningkatkan kualitas guru dengan adanya standar kompetensi guru. Upaya peningkatan kualitas guru dilakukan dengan menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dan meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional,
Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang terakhir, kompetensi kepribadian. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan guru bekerja secara profesional. Untuk yang kedua, sertifikasi guru. Sertifikasi ini adalah proses penilaian untuk memastikan guru memenuhi kompetensi yang ditetapkan dengan bertujuan untuk menjamin kualitas dan profesionalisme guru. Lalu dapat memberikan pengakuan resmi atas kemampuan dan kinerja guru. Yang ketiga, dapat mendorong guru terus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan ini, standar kompetensi dan sertifikasi guru merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya memperbaiki kinerja dan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, penggunaan teknologi pembelajaran atau biasa disebut TIK. Fungsi TIK dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama sebagai alat bantu mengajar dan belajar, yaitu dengan mempermudah guru menyampaikan materi dan siswa memahami pelajarannya. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan dengan memberikan akses ke informasi terbaru dan beragam. Di sini TIK juga dapat menjadi fasilitator, motivator, dan penyaji materi interaktif. Selanjutnya, peran TIK dapat diartikan sebagai fasilitator karena dapat membuat guru menjelaskan konsep secara visual dan interaktif, mempermudah komunikasi antar guru dan siswa serta antar siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai sumber belajar seperti video, simulasi, kuis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran TIK ini juga disebut sebagai motivator karena dengan adanya media ini, guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa melalui media digital, dan menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar dan berinovasi. Dalam hal ini, TIK atau teknologi informasi komunikasi ini tidak hanya alat, tapi juga fasilitator dan motivator yang membuat proses belajar mengajar lebih efektif, interaktif, dan menarik. Baiklah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hesti atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan keterkaitan dan sinergi SDGs 1 dan SDGs 4, hubungan timbal balik. Pendidikan dan pengurangan kemiskinan adalah dua hal atau dua komponen yang saling menguatkan. Jadi keduanya ini hubungannya sangat erat, tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berdiri sendiri supaya hasilnya nanti akan maksimal. Poin 1 menjelaskan pendidikan pendekatan akan mengurangi kemiskinan. Maksudnya di sini adalah orang yang berpendidikan dia akan memiliki keterampilan dan juga pengetahuan. Dengan pendidikan yang baik, peluang pekerjaan akan meningkat, kemudian pendapatan masyarakat pun akan bertambah sehingga resiko kemiskinannya berkurang. Pendidikan juga membantu orang untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Jadi pada intinya pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Poin B menjelaskan pengurangan kemiskinan membuka akses pendidikan. Maksudnya di sini adalah ketika orang itu sudah dikatakan tidak miskin lagi, maka orang tua atau keluarga bisa memiliki banyak kemampuan untuk membiayai anaknya bersekolah. Anak-anak bisa mendapatkan fasilitas belajar yang layak, seperti contohnya bisa dibelikan buku, seragam, kemudian
transportasi ke sekolah yang lebih baik, bahkan ada yang bisa memberikan fasilitas berupa teknologi, misalnya laptop, kemudian hingga les tambahan di luar jam sekolah, begitu ya. Kemudian lingkungan ekonomi yang lebih baik memungkinkan anak itu untuk bisa lebih fokus dalam belajar tanpa harus memikirkan bagaimana caranya membantu perekonomian keluarga. Berikutnya, fondasi pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan SDGs 1 dan SDGs 4 menciptakan sinergi yang menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan keadilan. Dampaknya yaitu masyarakat bisa lebih sejahtera. Masyarakat yang berpendidikan, ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Peningkatan pendapatan juga memperkuat daya beli masyarakat. Kemudian pendidikan juga menciptakan tenaga kerja yang produktif. Kemudian yang kedua, masyarakat yang bersaing. Pendidikan bisa menghasilkan generasi yang lebih inovatif dan lebih melek terhadap teknologi yang tentunya terus saja berkembang dan harus bisa mengikuti supaya tidak ketinggalan zaman, begitu ya. Kemudian negara dengan penduduk berpendidikan akan mampu bersaing di pasar global. Kemudian kemampuan adaptasi terhadap perubahan juga meningkat. Masyarakat yang inklusif, maksudnya kesetaraan akses pendidikan membuat semua kelompok termasuk yang rentan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi pendidikan itu tidak hanya miliknya orang yang kaya saja, begitu. Semua lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Program pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok marginal juga memperluas pemberitaan kesempatan hidup yang layak. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendidikan untuk mendukung SDGs 1 dan SDGs 4. Strategi pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan dan SDGs 4 pendidikan berkualitas. Di sini ada 5 strategi yang akan kami jabarkan. Untuk yang pertama ada penguatan pendidikan vokasi dan kewirausahaan. Pendidikan vokasi dan kewirausahaan itu sangat penting karena apa? Karena dengan pendidikan vokasi dan kewirausahaan diharapkan kita bisa menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja. Dan tidak hanya siap kerja tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa membuat usaha sendiri. Kemudian selanjutnya ada program bantuan pendidikan. Seperti yang kita tahu, program bantuan pendidikan di Indonesia juga sudah ada beberapa. Contohnya ada PIP, Program Indonesia Pintar, ada juga KIP, Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan kepada kaum ekonomi lemah sehingga mereka tetap bisa merasakan pendidikan meskipun mereka tidak ada biaya. Program ini juga tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga diharapkan bisa sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya ada integrasi kecakapan hidup atau life skill. Kurikulum pendidikan di sini tidak hanya berorientasi pada akademis, tetapi juga kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu sangat penting. Ketika dia sudah mempunyai kecakapan hidup, dia tidak akan bingung lagi setelah lulus mau kerja apa, setelah lulus mau ngapain. Dia sudah punya life skill nih, dia sudah tahu apa yang bisa dia lakukan dengan skill yang dia punya. Kemudian peningkatan kualitas guru. Seperti yang kita tahu, guru itu merupakan aktor utama dalam dunia pendidikan. Ada kurikulum, kalau tidak ada guru juga pendidikan tidak akan berjalan. Jadi kualitas guru juga harus ditingkatkan lagi. Dengan meningkatnya kualitas guru, maka kualitas output
output pendidikan juga akan semakin meningkat, yang akhirnya akan bisa memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kemudian yang terakhir ada kemitraan multipihak. Kemitraan multipihak ini bisa antara pemerintah, sekolah, masyarakat, kemudian dunia industri. Itu juga bisa merupakan strategi kolaboratif dalam memperkuat ekosistem pendidikan. Sebagai contoh, kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri itu bisa meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, kemitraan ini bisa membuka peluang magang, kemudian pelatihan kerja, kemudian penyerapan tenaga kerja lulusan sekolah. Itu merupakan salah satu contoh kemitraan. Jadi itu tadi ada beberapa strategi pendidikan yang kami jabarkan dalam mencapai SDGs 1 dan SDGs 4. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang telah disampaikan kepada kelompok kami. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan kunci utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. SDGs 1 dan SDGs 4 memiliki hubungan erat, di mana pendidikan berkualitas mendorong peningkatan ekonomi dan kondisi ekonomi yang baik, mendukung terciptanya akses pendidikan yang merata. Sebagai guru, merupakan orang nomor satu dan yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan proses pembelajaran di kelas. Untuk itu, guru sebagai kunci keberhasilan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Menjadi guru kreatif, profesional, dan menyenangkan dituntut untuk memiliki kemampuan pengembangan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang efektif. Saran dari kelompok kami, pemerintah perlu memperluas program pendidikan untuk kelompok rentan. Sekolah harus meningkatkan kualitas pembelajaran dan integrasi teknologi. Masyarakat juga perlu mendukung budaya belajar sepanjang hayat. Itu tadi materi yang disampaikan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan di video pembelajaran ini bermanfaat dan membantu meningkatkan pemahaman kita semua. Setiap cerita ada titiknya, setiap pertemuan ada akhirnya. Maka dari itu, izinkan saya untuk menutup dengan satu kalimat terima kasih. Kami dari kelompok 1 RPL PGSD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.